Sorob itu mau tidak mau harus dihafal ya. Harus dihafal sorob. Kalau nahu kadang-kadang faham saja bisa. Sakit dari Selasa. Halaman 98 yang lama. Sekarang dua ya, jar majrur dan zorob. Masih khobar. Masih khobar. C dan D sekarang. Keterangan 1, 2, 3, 4 silahkan dibaca ya. Nanti Jumat depan kana. Ini kita tamatkan. Sampai mana tadi? Ya, silakan dibaca pakai itu. Mik. Yang C. Yang C. Yang C. Yang C. Al-jaru wal majrur. Nah, ini harus pakai tasydid. Al-jar, ra-nya tasydid. Al-jaru. Karena dari jarro. Al-jaru wal majrur. Diulang. Al-jaru wal majrur. Al-jaru wal majruru. Jar dan majrur. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. I'rabkan alhamdu saja. Alhamdu. Sebagai apa? Alhamdu. Majrurur ya. Mubtada ya. Mubtada. Alhamdu mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi. Ala panjang. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ganti. Yang jar majrur belum ya? Di i'rab yang ini dulu. Al-ustadzu fil baiti. Ustadz itu ada di rumah. I'rabkan al-ustadzu. Al-ustadzu mubtadaun marfuun wa alamatu lamnya panjang. Mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Baik. Nanti belum. Belum. Mubtadaun pakai hamzah, marfuun pakai ain. Coba diulang. Mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Istamir. Abuka fil masjidi. Ayahmu ada di masjid. Abuka. A'ribi i'rabkan. Abuka, abu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun ala fathi, terus fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Alhamdulillah. Istamirri. Aliyun fil bustani. Tasydidkan. Ali ada di kebun. Aliyun. Aliyun fil bustani. Kalau dalam ilmu tajwid namanya apa? Nabroh ya. Nabroh, naber.
Aliyun. Silahkan diulang. Aliyun fil bustani. Aliyun. I'rabkan. Ali mubtadaun marfuun. Dibaca lagi. Aliyun. Aliyun mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Terus sambung Dek sekarang. Karena ini satu paket. As-saburatu amama. Zorob dulu. Az-zarfu. Dek az-zarfu. De az-zarfu. As-saburatu amamal auladi. As-saburatu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya, istamir. Al-kalbu khalfal babi. Al-kalbu, Dibaca dulu. anjing itu ada di belakang pintu. Al-kalbu mubtadaun marfuun wa alamat Beda. mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Mimnya tasyid. Ad-dhammatu. Mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Baik. Istamiri. Al-ustadu amamaka. Ustad itu ada di depanmu. Al-ustadu Zu. al-ustadu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi Panjang. wa Alamat. alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Terakhir. As-sama'u fawqana. Langit itu ada di atas kita. As-sama'u mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Baik, lihat sekarang yang dua ini. Khobarnya sisanya. Nah, itu khobarnya sisa. Contoh alhamdulillah yang tadi ya. Berarti apa? Mubtada. Berarti sisanya Khobar. khobar. Nah, jadi khobarnya lillahi. Yang zorob lihat yang awal as-saburatu amamal auladi. As-saburatu berarti mubtada. Nah, sisanya khobar. Hanya pembahasan dari awal terakhir yang kemarin ini ada beda. Yang amamal auladi atau yang di atas lillahi disebut mufrad, bukan ya, karena terdiri dari dua kata. Lillahi satu, li dua, Allahi. Amamal auladi dua kata, jadi bukan masuk ke mufrad. Disebut jumlah itu kan harus sempurna. Disebut jumlah tidak lagi kan ya. Lillahi kan tidak jelas, kepunyaan Allah. Amamal auladi di depan anak-anak kan itu tidak jelas, berarti tidak disebut jumlah. Maka satu lagi istilah ya, muncul lagi istilah karena dia bukan mufrad tapi mendekati jumlah dan mirip jumlah tapi bukan jumlah. Karena mirip bahasa Arabnya shibhu. Shibah ada yang beda, shibhu, tapi yang sering didengar shibhu. Karena ini menyerupai jumlah, maka shibhu jumlah atau shibhul jumlati diidofahkan ya. Oh, berarti khobarnya bukan lagi mufrad, bukan lagi jumlah, tapi shibhu jumlah. Jadi ternyata permasalahan di jumlah ismiyah sebetulnya bukan di mubtada. Kalau mubtada sudah sepakat semuanya ya. Mau yang isim mu'rab yang 10 atau isim yang mabni yang dimish gitu ya. Yang mu'rab 10. Nah, diulang-ulang lah ya. 1, Mufrad, 2, musanna, 3, jamak muzakkar salim, 4, jamak muannas salim, 5, jamak taksir, 6, asmaul khamsah, 7,
Isim goer munsorif. Nah, itu semuanya zahirah. 8, Amak isim 9, maksud, isim manqus, 10. ismu ya yang mutakalim. Orang yang mutakalim gitu ya. Nah, itu 10. Itu kan bisa mubtada masuk itu ya. Atau yang domir kan bisa. Yang doa yang domir, yang mabni, dimish 5. 1, Isim domir, 2, isim isyarah, 3, isim 4, istifham, 5. isim syarat. Nah, itu silahkan ditelaah itu ya, bisa masuk mubtada. Kalau khobar tadi ada kemungkinannya banyak, bisa mufrad, bisa jumlah. Jumlah kan juga ada 2 ya. Bisa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhu Jumlah. Nah, syibhu jumlah 2 ini juga sama disebut syibhu jumlah karena jar majrur atau karena zorob. Zorob itu keterangan. Keterangan SPOK. Nah, K itu bisa jadi zorob, dia keterangan. Intinya dia itu syibhu jumlah. Bisa karena huruf jar, bisa karena huruf jar, bisa karena zorob. Tapi ingat, ini disebut khobar. Jadi ketika baca jumlah ismiyah, nah berarti isim pertama mubtada. Nah, sisanya pastikan dia khobar. Pastikan. Nah, di sini contoh-contohnya seperti ini. Baik, kita i'rab yang satu dulu. Alhamdulillahi, yang itu ya. Kalau alhamdu sudah ya di i'rabnya. Alhamdu. Nah, kita fokusnya yang khobar. Kan lillahi itu 2 kata, 1 li, 2 Allahi. Li asalnya Allahu. Karena ada lam harfu jar maka majrur. Maka i'rabnya ini muncul. Tapi nanti jangan menyebut li ya. Tapi Allamu. Ini lihat di sini. Nah, jadi satu-satu. Allamu pakai titik 2 ya, biasakan atau sama dengan Allamu sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Huruf. Harfu jarrin. Biasa gitu ya. Terus mabniun ala apa? Kasri. Nah, alal kasri. Nah, terakhir la mahalla lahu minal i'rabi gitu. Nah, itu harfu jar. Yang kedua ini. Nah, ini muncul. Jangan lahi, tapi ini muncul kembali. Allahi. Adabnya kepada Allah, maka sebelum di i'rab apa? Lafzul jalalati. Lafzul jalal, lafaz yang agung. Lafzul jalalati baru masuk ke apa? Ismun majrurun bilami dengan lam wa alamatu jarrihi Jadi lihat kalau ismun majrurun dengan apa ya? Ismun majrurun bilam. Terus wa alamatu jarrihi al-kasratu. Itu kan sama. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Kenapa? Ini baru meng'i'rab satu lafaz. Sedangkan kita ingin meng'i'rab dia dalam posisi apa? Nah, dan dia dalam posisi khobar. Kalau yang kemarin wa jumlatu fi'liyah ismiyah itu, kalau ini wa shibhu jumlati. Jadi tambahkannya wa shibhu
Wa syibhu jumlati apa? Lillahi. Tanpa ini juga boleh. Kalau tanpa lillahi berarti syibhu jumlatin ya. Wa syibhu jumlati lillahi. Nah, dia kan sebagai khobar. Kalau khobar marfu mansub. Marfu wa syibhu jumlati lillahi fi mahali. Jadi jar majrur syibhu jumlah juga bisa masuk ke ini. Fi mahali. Nah, tadi fi mahali apa? Raf'in. Sebagai khobarun. Titik sampai di sini. Tapi ini simpan di akhir di bawah di garis yang baru. Untuk apa? Untuk biar kita paham ini ingin mengi'rab dari segi syibhu jumlah. Kalau ini satu-satu, kalau yang ini ya. Nah, kalau yang ini langsung kalau biasanya wa jumlatu. Kalau ini tidak wa syibhu jumlati lillahi pakai tanda ini, tanpa ini juga bisa ya. Tapi biar paham ini masuk yang ini. Wa syibhu jumlati lillahi, ini jumlahnya kalau disebut i'tiradiyah, sisipan, disisipkan. Wa syibhu jumlati dalam kurung lillahi, nah masuk ini ya, fi mahalli raf'in khobarun. Begitupun yang kedua, as-sabburatu amamal auladi. Nah, amama nanti di i'rab, auladi di i'rab. Nanti di akhir dengan ini. Wa syibhu jumlati amamal auladi. Nah, langsung ke sini. Di akhirnya tapi ya. Wa syibhu jumlati amamal auladi apa? Fi mahalli raf'in khobarun. Sama. Jadi semuanya ditambah ini di akhir ya. Ini ditambah ini di akhirnya. Semua nanti ya, semua. Tapi yang ini apa yang pertama lihat dulu yang jar majrur. Ada yang mengatakan wal jaru wal majruru lillahi, sama begitu ya. Karena dia jar majrur. Mau begini syibhu jumlah bisa. Karena ada yang nanti wal jaru wal majruru mengganti syibhu jumlah dalam kurung lillahi. Nah, sama sini fi mahalli wal jaru wal majruru. Boleh mau yang mana ya? Silahkan. Mau syibhu jumlati, mau wal jar majrur, tapi tetap lillahinya muncul. Nah, fi mahalli raf'in khobarun. Kalau ingin langsung karena lillahi dia jar majrur, nah mau langsung ini silahkan. Tapi rohnya tasydid yang ini ya. Wal jaru wal majruru dalam kurung lillahi fi mahalli raf'in khobarun. Bari nu mana milihna? Mau syibhu jumlah mau jar majrur. Kalau jar majrur berarti konsekuensinya zorof pun harus wazorfu wal mazruf. Nah, konsekuensinya. Tapi kalau yang wasyibhu jumlah semuanya mau jar majrur mau zorof, sudah saya syibhu jumlah. Badai mana? Syibhu. Kita gunakan ini ya. Karena memang dalam i'rab kalau saya perhatikan di medsos, di online, kadang-kadang kekeh harus seperti itu, kadang-kadang ya bisa saja pilihan. Tapi kita walaupun bilang kita ambil yang itu ya, biar sama. Wasyibhu jumlati, wasyibhu jumlati, yang amama, yang lillahi sama. Tetap i'rab awal kita sebut. Nanti itu ya. Yang amama itu kan zorof, dia mansub kan ya? Ya nanti kita sebentar lagi. Untuk lillahi dulu, ada pertanyaan? Kalau dulu kan kita belajar yang jar majrur itu adalah muta'alliq. Nah, Ini kalau ini gimana? wal jaru wal majruru muta'alliqon nanti simpan bisa di akhir.
Ada juga Ustaz, juga. Bisa karena dari mazhab Basrah Kufah yang itu ya. Jadi begini yang dimaksud dengan jar majrur yang itu ya, muta'alliqani bi fi'lin apa ya? Bi fi'lin mahdhufin ya, yang di atau tidak fi'lin mahdhufin dengan yang sebelumnya, itu ada yang mengatakan harus ada muta'alliq, keterkaitan dengan fi'il yang itu. Kita lihat yang ini, as-saburatu amama auladi, as-saburatu amama auladi, atau apa tadi, alhamdulillahi. Kan dilihat dari khobarnya syibhu jumlah. Nah ini kan ta'alluq atau berkaitan, berhubungan dengan fi'il yang sebelumnya. Karena jar majrur atau zorob dia tidak sempurna, harus ada fi'il yang disebutkan karena dia dibuang. Jadi harus ada, contohnya yang barusan apa, as-saburatu amamal auladi, kan khobarnya amamal auladi. Kalau kita kan sudah saja amamal auladi, tapi mazhab yang lain mengatakan harus ada fiil yang dibuang. Mirip jumlah. Ya, contohnya apa? Apa fiil yang dibuangnya? Contohnya apa? Yang fiil kana bisa, kana atau istaqarra artinya berada istaqarra, antara kana atau istaqarra. Ini yang sering. Jadi begini, as-sabur, misalkan saya tulis as-saburatu amamal auladi, mana mubtadanya, As-sabur mana khobarnya. amamal auladi. Nah ini kan syibhu jumlah tapi dalam bentuk zorob. Kalau yang ini dalam bentuk jar, tapi dua-duanya sama. Karena setelah huruf jar pasti jar, setelah zorob pasti jar. Gitu. Dua-duanya sama ya. Jadi kenapa disebutkan syibhu jumlah itu dua, satu harfu jar, kedua zorob. Nah ini kan belum sempurna. Di depan anak-anak milik Allah itu kan tidak sempurna. Maka ada ulama mengatakan harus ada fiil yang dibuang biar sempurna. Nah maka fiil dibuang antara ini ya, kana atau istaqarra. Kalau istaqarra berada, jadi artinya papan tulis itu berada di depan anak-anak. Nah, kalau ada kata berada berarti menghilangkan ini. Berarti nanti di akhir ya, di akhir apa ini teh, muta'alliqani bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu istaqarra. Ada yang begitu. Jadi ditambah lagi gitu ya. Untuk awal ini dulu kan. Ini wasyibu jumlati lillahi fi mahali raf'in khobarun. Nah baru tambahkan wahuma, atau mau diulang lagi silakan, muta'alliqani bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu istaqarra atau kana. Kalau kalau apa namanya, fi'il. Kalau isim tinggal diganti dengan jumlah, diganti dengan sigoh isim fa'il. Isim fa'il dari kana apa? Isim fa'il. Kainun. Boleh. Berarti jumlah ismiyah. Kalau ini jumlah fi'liyah. Atau ini isim fa'il dari istaqarra apa? Nah boleh ini mustaqirrun. Jadi ada yang mereka mengatakan begitu, pokoknya iya teh harus ada fi'il biar jadi sempurna, karena ini syibhu jumlah, menyerupai jumlah. Nah makanya harus ada mengatakan boleh dengan jumlah fi'liyah yang ini atau dengan jumlah ismiyah. Silahkan gitu ya.
Tapi ya untuk mengirob tetap yang ini dulu ya. Wa syibhu jumlati lillahi fi mahalli raf'in khobarun. Nah, kalau ada mengatakan harus muta'alliq lillahi, berarti muta'alliqani lillahi, muta'alliqani bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu istaqarra atau kana, keadaan, keberadaan ya. Boleh seperti itu. Ditambahkan yang itu. Kalaupun tidak, nah ini sudah diwakili dengan ini. Ada yang mengatakan mazhab yang tadi, yang lainnya mengatakan sudah saja namanya syibhu jumlah. Kalau syibhu jumlah belum sempurna, ya memang begini adanya. Jadi khobarnya tuh yang ini. Itu yang zahirnya begitu kan? Zahirnya. Sudah saja khobarnya yang ini. Tapi tadi ada yang mengatakan harus nambah fi'il atau isim. Nah, gunakan yang ini ya, yang sering. Istaqarra atau kana. Namanya maksudnya apa? Di akhir setiap yang jar majrur ya, jar majrur ini kan jar majrur dimanapun kapapun, nah tambahkan ini al jar wal majrur muta'al liqoni bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu istaqar, tambah di akhir. Tapi mungkin Ustaz mendingan yang sibuk jumlah dulu aja ya. Sibuk jumlah. Baik, boleh. Berarti sibuk jumlah Itu maksudnya kan belum. wa syibu jumlati lillahi fi mahalli raf'in khobarun. Nah, Cukup segitu kalau cukup segitu. Iya. Mau nambah? Nama ini saja. Yang dulu sudah di sini ya? Wal jaru majrur muta'alliqon. Selintas yang Ah, gitu. ya. Oh iya, betul. Selintas. Berarti itu tambahan. yang anak istaqoroh sebelumnya, yang Iya. mahzufun, Yang mahzufunnya. Iya. Oh iya. Nanti yang dibuang itu perkiraan itu kana atau istaqarra. Kembali ke yang tadi, allamu tetap harfu jarin dan sebagainya, lillahi Allahi lafzul jalal dan sebagainya. Nanti dimasuk ke situ ya. Wasyibhu jumlati dalam kurung lillahi. Kalau tanpa lillahi syibhu jumlatin. Ya. Syibhu jumlah ini diidofahkan. Wa jumlatu apa kalau kemarin ya? Nah, kalau bagusnya memang diidofahkan. Biar kita tahu apa yang sedang kita i'rab, lillahnya muncul gitu. Wa syibhu jumlati dalam kurung lillahi fi mahalli raf'in khobarun. Sampai situ ya. Kalau amama, nah yang tadi pertanyaan tadi, kalau amama, nah lihat amama dia kan mansub. Nah, sekarang walaupun belum saatnya karena ada apa namanya? Ada zorob, lihat amama, terus apa lagi? Kholfa, amama lagi, terus fauko, kan semuanya mansub. Ya. Ingat zorob itu mansub. Zorob itu mansub. Kenapa dia mansub? Nanti ada pembahasan khususnya di halaman berikut. Dia masuk ke maf'ul. Tapi maf'ul kan ayat 5. Tapi belum ya, belum belajar. Tapi sebagai gambaran dulu, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Nah, zorob masuknya ke maf'ul fi. Karena maf'ul mansub. Yang 5 itu mansub. Seperti tadi maf'ul mutlaq kan mansub. Pokoknya yang 5 maf'ul pasti mansub. Nah, yang amama dan sebagainya itu masuk ke dalam maf'ul fi. Zorob itu sama dengan maf'ul fi. Makanya mansubun. Yang lillah sudah ya? Ada pertanyaan lillah? Allamu, Allahi kan sudah ya? Nah, sekarang lihat amama. Amamal auladi. Amama kan sudah saja sebut di atas. Amama zorfun. Makan. Satu. Kalau ingin, kan zorob ada 2.
Mau pilih mana? Mau zorfun saja? Silahkan. Atau kan ada zorob zaman, waktu, zorob makan, tempat, amama di depan, zaman makan. Makan. Nah, berarti boleh zorfun atau mau lengkap begini. Zorfu makanin. Boleh yang ini ya. Pokok nama dia zorob. Nah, zorfun saja cukup. Atau zorfu makanin ya. Zorfu makanin. Nah, karena dia mansub, rasanya langsung seperti maf'ulun bih, Mansub. subun sama ya. Kesannya sama. Wa alamatu Nasbihi. nasbihi. Nasab kan ya? Oh iya. Nasbihi kan nasab ini ya. Iya nasab. Mansubun. Wa alamatu nasbihi Al-Fathah. al-fathatu. Nah, lihat. Amama zorfun. Beres. Atau ingin lengkap? Ini bisa ya. Kalau yang barusan semuanya zorfu makan. Amama zorfu makanin. Ada yang mengatakan maf'ulun fi. Ada ya. Kalau ingin lebih pas, tosnya zorob gitu. Zorfun. Amama zorfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tapi ada ini. Nah, karena ini bisa membuat jar di depan, kan ini isim. Nah, bisa membuat di depannya jar, berarti ini proses idofah. Dia juga sebagai modal. Ya, berarti amama sebagai apa? Nah, tambahkan biar lengkap. Wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhafun. Mudhafun. Baru al-auladi. Nah, al-auladi. Biasa ke sininya. Mudhafun. Mudhafun ilaih. Terus majrurun. Terus wa alamatu jarrihi al-kasratu mudhafun. Nah, itu wa alamatu jarrihi al-kasratu. Nah, terakhir langsung ke sini. Wa shibhu jumlati amamal auladi fi mahalli raf'in khobarun. Kenapa dia disebut fi mahalli raf'in? Karena memang menduduki posisi khobar. Makanya di dalam khobar kita bongkar lagi kalau khobarnya bukan mufrad. Khobarnya bukan mufrad, bisa jumlah, bisa syibhu jumlah. Baik, kita mutkinkan dulu ya. Ya, satu-satu dulu. Yang jar majrur, alhamdulillah. Bareng-bareng. Alhamdulillahi. Alhamdu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Lillahi allamu harfu jarrin mabniyun ala kasri. Ala kasri ya. Diulang. Allamu harfu jarrin mabniyun ala kasri la mahalla lahu min i'rab. Allahi lafdzul jalalati ismun majrurun billah wa alamatu jarrihi al-kasratu wasifu jumlati satu jar majrur. Yang kedua, baca as-saburatu amamal auladi. As-saburatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Amamal auladi amama apa? Gabungkan dulu. Amamal auladi amama zarfun makanin. Kesini saja langsung.
Zarfu makanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu wa huwa mudhafun. Al-auladi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ini jangan ini ya, biar rata. Ya. Zarfu makanin. Makanin. Maf'ulun fi sama ya. Ya. Nah, berarti yang zorob yang begini, yang yang begini masuk ke situ. Terakhir, Wasibul jumlati amama alani fi mahalli raf'in khobarun. bukan khobarun. Khobarun. Terus di awalnya. Khobarun. Ada pertanyaan? Ini dilatih terus. Yang tiap menemukan syibhu jumlah semuanya pasti begini cara mengi'rab. Semua yang ada dalam Quran, hadis, turas gitu ya. Semuanya pasti begitu. Dan itu harus dilatih terus. Seiring waktu kita akan semakin mutqin ketika melihat di bentuk khobar ya. Bentuk khobar dalam bentuk syibhu jumlah ya. Karena mubtada mah tidak mungkin syibhu jumlah. Mubtada mah pokoknya nama dia marfu. Marfu. Ustaz, kalau dzorof itu kan mansub, semuanya pasti mansub. Betul. Walaupun dia kan nggak bisa berubah amama jadi amami atau amamu gitu ya Ustaz ya. Ya. Tapi ada juga kan kalau kayak inda, indi itu ada yang. Nah, nanti ada sebagian dzorof ya. Ada sebagian dzorof yang bisa yang mabni, ada yang mu'rab. Pada dasarnya dzorof itu sama dengan isim yang lain, berarti mu'rab. Mu'rab tetap berubah. Iya. Tapi satu waktu dia mabni. Belum kesana. Haitsu contohnya. Kalau inda bisa indi, ada min misalnya. Inda rabbikum. Tapi kalau indi min indi, nah berarti min indi rabbikum, indi itu jadi ismun majrurun bi min. Berarti jangan lagi nyebut dzorof. Jangan lagi menyebut maf'ul fih ya. Dzorofnya tetap dzorof, tapi bukan jadi ismun majrurun. Iya, secara makna tetap karena inda kan di samping, di sisi. Tapi secara i'rab dia jadi isim majrur. Isim majrur. Nah, nanti hafalkan asmaul jihad. Asmaul jihadnya nama-nama arah di depan, kan ini masih di depan ya, amama di depan, kemudian di belakang, waro'a atau kholfa, di atas, fauqo, di bawah, tahta, itu semuanya fathah ya, di samping kanan, yamina, samping kiri, shimala, sekitar, sekitar haula, di antara, baina. Nah, itu kan semuanya dzorof makan. Nah, nanti dihafalkan. Ada yang mabni, contohnya haitsu, min haitsu, ada kan ya? Min harusnya kan haitsi atau haitsa, ini min haitsu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Haitsu teras. Makanya ada sebagian dzorof yang masuk ke mabni. Tapi dasarnya dzorof itu mu'rab. Pada dasarnya dzorof itu mu'rab. Pada dasarnya dia mu'rab, tapi nanti bisa mabni. Kalau mu'rab berarti berubah. Nah, nanti posisi kalau dia menerangkan tentang waktu, dzorof zaman, menerangkan tentang tempat, dzorof makan, dan itu mansub secara dasar. Tapi ya ingat, tapi kalau dzorof itu nanti ada yang marfu, ada kemungkinan disimpan sebagai mubtada, kemungkinan. Berarti bukan mabni, tidak mansub, tapi dia marfu. Bisa, tapi dia dalam artian marfu kelihatannya. Sekarang hari apa?
Nah, bahasa Arab kan hari Jumat. Yaumul Jumu'ati. Yaumul Jumu'ati. Sekarang tambahkan hari Jumat ini hari belajar. Yaumul Jumat. Yaumul Jumu'ati. Terus Yaumud Dars. Yaumud Dars dirosah. Sama ya? Berarti yaumu di situ berarti mubtada. Bukan zorob secara maf'ul fi. Kadang kita ambil yang itu gitu. Ya. Tapi kalau yang asma'ud jihad, nama-nama arah yang tadi itu biasanya mabni mansub. Mansub. Baik, di sini ada ya, tapi kita lihat saja ke halaman yang lama ya, yang saya punya. 100. Baca dulu saja ya, dari halaman 130 lihat. Yang dulu 100. yang baru yang judulnya zorob tuh maf'ul fi. Tapi bukan baca ini ya, bukan. 30 ini. Yang lama 130. Keterangan waktu. Nah, itu halaman berapa yang baru? Nah, halaman 131 yang baru. Tapi jangan itunya, halaman berikutnya. Keterangan waktu. Ada? Yang di keterangan waktu. Nah, berarti zorfu apa? Zorfu zamani. Nah, ini semuanya nanti bisa jadi zorof. Dan dia keterangannya waktu, maf'ul fih itu namanya. Sobahan, ya itu, atau ikuti saya ya biar paham. Oh iya betul, salah ya. Ikuti saya. Bukan sesuai dengan ini. Sobahan. Naharon. Masaan. Lailan. Tulis 1, 2, 3, 4, tapi sesuai yang barusan. 1 apa? Sobahan. 2 naharon. 3 masaan. 4 Lailan. nah, biar menghafalnya gampang. Dari Pagi, siang, sore, malam, gitu ya. Kemudian beri garis-garis panjang di bawah ini yang barusan. Biar gampang menghafalnya. Dibatas. 4 itu dibatas. Kita ulang. Sobahan. Naharon. Masaan. Lailan. Ingat kalau menemukan mansub yang ini, pasti zorob itu ya, zorfu zaman atau maf'ul fih. Kita teruskan. Yauman. Usbu'an. Syahron. Sanatan. Qornan. Abadan. Nah, tulis berarti 1 yauman, 2 usbu'an, 3 syahron, 4 sanatan. Sama dengan aman, tambahkan sanah itu kadang-kadang menggunakan aman. Di sanatan. Sanatan kan tahun. 5 kornan. Nah, bisa menggunakan aman. Nomor berapa? Sanatan 4. Nomor 5 kornan. Nah, kornan itu abad ya. Kornan zamannya kurun. Nah, kurun itu bahasa Indonesia. Kurun. Kornan. Kalau aslinya sih kornun ya. Kornun. Zamannya kurun. Kurunan. Kornun aslinya ya. Karena itu sudah jadi zorok. Kalau di awal kornun itu abad. Ya. Itu nomor 5. Tapi mansubkan semuanya ya. Dan zamannya kurun. Kurun waktu. Kurun itu bahasa Arab. Dari korn. Korn itu bisa 2 arti ya. Bisa abad, 100 tahun, bisa tanduk.
dua tanduk Kornain. kornani atau kornaini. Orang yang punya dua tanduk Zulqarnaini. Zulqarnain itu beliau bahasanya begitu. Ya, Ya, yang dua betis. Ustaz. dua Dua betis. tanduk. Dua betis atasnya. Atau Siapa yang punya dua betis? Namanya Zus. Zusukoetaini. Iya. Suwai kotaini. Suwaikotaini. Zus Suwaikotaini. Saya macananya. Zus Suwaikotain. Suwaikotaini. Suwaikotain. Zusuwai kotaini. Kelima, kornan, abad 100 tahun. Abadan selamanya. Abadan, sarmadan, banyak gitu ya. Abadan. Selamanya semuanya. Nah itu penggal lagi. Sampai situ penggal sampai 6. Buat hafalan nanti. Oh ini, tapi nanti masuk ini wajib dihafal nanti kalau sudah masuk ini. Karena kan belum. Ini mah pemahaman saja. Kita baca bareng-bareng. Nah ini bebas ini ya. Hinan. Hinan. Ahyanan. Ahyanan. Tarotan. Taratan. Sabiqon. Sabiqan. Sa'atan. Sa'atan. Al-ana. Al-ana. Penggal. Sabiqon, baknya kasrahkan. Sabiqon. Itu semuanya mansub. Al-ana. Oh al-ana zorob. Gampangnya itu nama lain maf'ul fi. Baik, kita teruskan. Qabla. Qabla. Ba'da. Ba'da. Penggal. Qabla ba'da. Qabla dan ba'da. Qabla ba'da berarti zorfu makanin. Amsi. Amsi. Godan. Godan. Anifan. Anifan. Qadiman. Qadiman. Bagusnya anifan rangkaikan dengan al-ana tuh. Sekarang dengan barusan. Baru saja anifan. Amsi kemarin, godan besok. Lusa apa lusa? Setelah besok. Berarti setelah besok kan ba'dal god. Ba'da god. Ba'dal godi. God lusa. Ba'dal god. Qoblal ams. Qoblal ams. Ba'dal god. Ba'dal godi. Anifan baru saja. Anifan. Sabiqon sarang qadiman kan sami. Sabiqon dengan Qadiman. Sabiqon dengan yang telah lalu. yang telah lalu. Ya, sama. Sabiqon yang lalu, qadiman yang telah lalu sama. Sama dengan nanti di belakang ada kholfa, ada waro'a. Terakhir lihat halaman berikut. Nah ini zorfu makanin. Nah ini yang dimaksud tadi. Tadi mah zaman. Nah yang tadi contoh kan zorfu makanin. Amama di depan kan ya. Nah selain amama tulis waro'a, bukan amama. Waro'a, koma kholfa, tulis di pinggir waro'a kholfa. Sama dua-duanya. Waro'a di belakang. Min waro'i. Waro'al. Baik, ikuti saya. Amama. Amama. Waro'a. Waro'a. Kholfa. Kholfa. Dua tulis itu ya. Fauqo. Fauqo. Tahta. Tahta. Yamina. Yamina. Shimala. Shimala. Baina. Baina. Haula. Haula. Inda. Inda. Iza'a. Iza'a. Inda dengan iza'a sama ya di sisi. Nah itu hafalkan, ini namanya asmaul jihad. Jihad yang barusan tulis di atasnya asmaul jihad. Namanya asmaul jihad, nama arah. Asmaul jihad. Nama-nama arah.
Jihad mana? Jihad. Jihad. Tempatnya arah di depan di belakang kan waktu kita doa subuh kan suka doanya punten nambahan waktunya sekedap deh. Subuh kan sering doa yang diberikan cahaya. Samping bawah. Nah itu sing mana yang doa saat kita subuh tuh, saat keluar rumah menuju masjid. Kalau ikhwan ya, saat keluar rumah menuju masjid, nah, doanya itu Allahumma apa? Jihad. Allahumma ij'al fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron. Nah, baru ke asmaul jihad wa an yamini nuron wa an yasari nuron wa min amami nuron wa min fauqi wa min warai nuron wa min fauqi nuron wa tahti nuron waj'al fi nafsi nuron wa zimni nuron. Itu kan asmaul jihad tuh di hadis yang itu. Itu teh saat keluar rumah ya, mau ke masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa itu. Intinya ya Allah jadikan seluruhnya itu ada cahaya. Maka di Al-Quran ada ya, Rabbana atsmim lana nurona. Masya Allah itu. Rabbana ya Allah atsmim, sempurnakan lana bagi kami nurona, cahaya kami. Kapan itu? Kapan? Di dunia, di akhirat? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti akan bercahaya. Bercahaya tergantung amal. Kalau hadis di Bukhari itu gurron muhajjalina min atharil wudu. Masya Allah itu ya. Gurron, gurron itu ngegebur. Nah, ngegebur itu bahasa Indonesia. Gebur. Apa? Ngegebur hurung. Ngegebur. Bercahaya. Gurron muhajjalin, bercahaya. Apa? Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Berarti kepala, wajah, tangan dan kaki itu gurron muhajjalin. Bersinar. Makanya Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah sempurnakan. Jadi Masya Allah ya, nanti itu di akhirat begitu. Orang munafik datang, naktabis, kami minta sedikit cahaya kalian, mohon libere. Gitu. Jadi kalau ingin sombong nanti di akhirat ya, jangan di dunia, di akhirat. Karena kita akan berkata begitu. Nah, itu asmaul jihad. Jadi arah-arah yang tadi saat keluar menuju masjid, nah bagusnya itu. Nah Nabi Matarak itu keluar ke masjid, dari rumah keluar rumah dulu. Rumah saya langsung mihrab. Langsung mihrab. Jadi jarang membaca doa saat keluar. Kalau keluar rumah pas subuh menuju masjid atau menuju musola, nah biasakan doa yang tadi ya. Rasul sering berdoa itu. Ya. Cari saja di hadis itu redaksinya beda-beda, yang tadi disebutkan beda-beda ya. Tapi yang jelas intinya minta cahaya. Ulama mengatakan kenapa minta diberikan cahaya? Karena pas keluar subuh itu gelap. Maka Rasul sering berdoa itu. Selain bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, selain itu, nah tambahkan yang tadi. Ya, kayak bapaknya, Pak, ya wayahna apalkeun. Hafalkan. Baik, itu saja. Mohon maaf ada tambahan waktu karena tadi masuknya lebih 10 ya. Mohon maaf. Tuh, sekarang pas. PR-nya, kayak PRD-nya. PR-nya yang ini baca saja keterangan 1, 2, 3, 4, keterangan 4. Yang jadi PR yang latihan. Yang latihan 1 saja ya, tidak semua. Yang latihan 1 silahkan betulkan. Ini contohnya salah. Cara membetulkan 2 kemungkinan ya, mau merubah mubtada atau mau merubah khobar, bebas pokoknya. Ya, saya mau merubah mubtadanya
Oh, berarti rubah. Saya mau berubah khobarnya berarti berubah. Terserah, silahkan ya, diberi kebebasan. 6 ini ya. 6. Kemudian i'rabkan. 6-6-nya. Jadi betulkan apa yang engkau anggap salah. Jangan dulu mengi'rab berarti ya. Betulkan dulu. Ini salah benar salah. Sebagai contoh ya. Contoh, hiya muballighun. Salah. Ya. Saya ingin merubahnya mubtada. Jadi apa? Huwa muballighun. Tapi ada orang lain saya mau merubah khobar. Hiya muballighatun. Nah, silakan ya. Silakan. Ya, bebas. Iya. Mau merubah mana silakan ya, silakan. Ini salah semua ya. Atun ada soal meni salahnya. Benarkan silahkan ya. Dibenarkan. Sudah benar-benar benar baru i'rab. Jadi cara pandangnya dua di sini ya. Cara pandangnya mau mubtadanya dirubah, dibenarkan atau mau khobarnya yang dibenarkan. Silakan itu dioptimalkan itu. Nanti di i'rab kemudian dikumpulkan. I'rab hanya ini i'rabnya semuanya mufrad kecuali yang nomor 4 ya, silahkan di ini. Kalau latihan 2 tidak ya, latihan 2 tidak karena ada PR yang lumayan berat yaitu hafalan tasrif. Itu lumayan energinya terkuras yang itu hafalkan pakai voice note ya, cukup dicicil. Yang kedua ini nahunya latihan 1 saja, silahkan. Baik, itu yang dapat disampaikan. Cukup sampai di sini. Kembalikan lagi ke MC. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita lalui pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa kita simak dengan baik. Tetap semangat dan jangan lupa PR-nya. Kita insya Allah bertemu lagi di Jumat mendatang. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika.